Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini di kediaman Ustaz Husein Alatas. Sini alhamdulillah sudah ada Ustaz Husein, ada Ustaz Hamzah, ada Dafa, ada Davi, ada juga Kang Atep ya, yang membantu di dalam hal pengambilan gambar. Kita jumpa lagi dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran. Kita akan mengambil tema, apakah benar hadis yang mengatakan seseorang yang di akhir hayatnya mengucapkan La ilaha illallah dijamin masuk surga. Itu akan dibahas oleh Ustaz Husein nanti ya. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam Ustaz Hamzah. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mencernihkan kita dalam menangkap pemahaman-pemahaman atau pemikiran-pemikiran yang kita dengar dari para ustadz ya. Apakah benar hadis yang mengatakan seorang yang di akhir hayatnya mengucapkan La ilaha illallah pasti akan masuk surga? Bagaimana kalau tadinya dia zalim? Ya nanti akan dibahas oleh Ustaz Husein. Silakan Ustaz Husein. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma akhlis niyatina wa saddid alsinatana wa wafiqna ya Rabbana للدعوة إليك بالحكمة والموعظة الحسنة وجنبنا الزلال والفتن وسوء الختام واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa Radio TV Silaturrahim, seluruh kerabat kerja yang menemani kita pada tayangan hari ini, kepada seluruh keluarga besar Rasil, seluruh kaum muslimin dan muslimat, Ustaz Hamzah bin Attas, Ustaz Muhammad Krisna, Atep dan rekan-rekan, begitu pula Davi yang ikut menghadiri acara kita di pagi hari ini, ada pula Dafa, kepada seluruh keluarga besar umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang sama dari asal usul yang sama dan ditempatkan di muka bumi dalam rangka untuk menjalankan amanat dan ujian dari Allah. Oleh karena itu jangan kita memberikan nilai secara berlebihan untuk diri kita. Tapi hendaklah kita banyak melakukan muhasabah. Karena apabila kita merasa bangga dan memberikan nilai untuk diri kita secara berlebihan, menimbulkan kebanggaan, akhirnya lupa kita mengoreksi kesalahan-kesalahan kita, berujung pada penyesalan. Padahal dunia bukan tempat kita membanggakan diri.
bukan tempat kita merasa aman, tapi tempat di mana kita beramal, bersungguh-sungguh betul-betul untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dalam menjalankan amanat yang Allah amanatkan pada kita dengan mengharapkan bantuan dan dukungan dari Allah. Mustahil tanpa dukungannya kita tidak akan mungkin dapat menjaga kesucian hidup kita dan berjalan di jalan yang diridhainya. Allah mengingatkan kita untuk tidak gampang-gampang mensucikan diri kita. Menganggap diri kita suci benar. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Dia lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullah wabarakatuh. Tadi Ustaz Muhammad Krisna membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibnu Jabal dan Abu Daud sebagai orang yang mengumpulkan hadis ini yang disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Itu hadis yang berbunyi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man kana akhiru kalamihi qaulu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang pada akhir ucapannya sewaktu akan meninggalkan dunia la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Apakah hadis ini difahami secara mutlak tanpa persyaratan, tanpa ikatan? Kalau seandainya difahami setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk ke dalam surga, bagaimana kita memahami firman Allah dalam surat Yunus ayat 90 yang berbunyi wajawazna bi bani Israil al-bahra. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Allah kisahkan bagaimana ketika Nabi Allah Musa membawa kaumnya yang dikejar-kejar oleh Fir'aun untuk melintasi lautan. Lautan terbelah dengan rahmat dari Allah. Nabi Allah Musa alaihissalam berjalan bersama kaumnya melintasi lautan hingga tiba di tempat yang aman, di seberang yang lain. Sedangkan Fir'aun dengan pasukannya memburu dari belakang. Subhanallah, begitu Nabi Allah Musa bersama kaumnya melintasi, lautan kembali seperti semula menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Pada saat air telah menyelubungi dirinya, pada saat tersebut Fir'aun menjerit seraya berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Sekarang saya beriman bahwa tiada ilah kecuali ilah Tuhan yang disembah oleh Banu Israel, wa ana minal muslimin, dan saya tegaskan bahwa saya dari orang yang berserah diri kepada Allah. Ucapan yang diucapkan Fir'aun adalah kalimat tauhid. Dia mengimani apa yang diimani oleh Bani Israel dan dia menyatakan dirinya dari golongan muslimin. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala menyambut ucapan? Jawaban Allah Subhanahu wa taala, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal kafir. Apa baru sekarang kamu mengatakan dan mengakui sebagai orang yang beriman, padahal sebelumnya engkau menentang dan engkau termasuk dari orang-orang yang ingkar. Jadi kita lihat di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima keimanannya pada hari tersebut, sama dengan firman Allah dalam suratul An'am, yaitu pada ayat 158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik.
Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intabiru inna muntabirun. Pada ayat 158 dari suratul An'am ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita mereka-mereka yang ingkar, yang kafir. Allah mengatakan, apakah mereka baru akan beriman menunggu sampai kedatangan malaikat yang menjemput mereka, atau kedatangan Allah, itu adabnya, atau kedatangan sebahagian dari ayat-ayat Tuhanmu. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu pertanda apa? Baik itu hari kiamat, ya. Apakah mereka akan beriman baru pada saat itu? Allah menjawab, yauma ya'ti ba'du ayati rabbi, ketika ayat-ayat Tuhanmu datang, di mana dia berada pada saat-saat kritis, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu syai'an. Tidak akan beriman, tidak berguna bagi seseorang keimanannya. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu syai'an. Tidak akan berguna bagi seseorang, ya, keimanannya pada saat tersebut kalau sebelumnya dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia melakukan kebaikan pada masa-masa dia beriman. Jadi kalau seorang menyatakan dia beriman pada saat kritis, pada sebelumnya dia belum beriman, sebelumnya belum berbuat kebaikan pada masa keimanannya, maka dianggap ucapannya tidak berguna. Oleh karena itu yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan Mu'adz bin Jabal, man kana akhiru kalamihi qaulu la ilaha illallah dakhalal jannah laisa ala itlaqihi, ya, bukan tanpa quyud, bukan tanpa persyaratan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah kalau sebelumnya dia beriman, bertakwa pada Allah, saat dia berbuat dosa, dia bertaubat kembali pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang semacam ini orang-orang yang akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebelumnya dia orang yang bergelimangan kejahatan, bergelimangan dosa, walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim dan dia tidak bertaubat dari dosanya, maka sebagai pernyataan Allah dalam suratul Nisa, walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al'an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar laika a'tadna lahum adzaban aliman. Dan taubat tidak akan diterima, tidak akan disambut oleh Allah dari orang-orang yang hidupnya bergelimangan dosa dan kejahatan. Baru pada saat detik-detik kematian dia mengatakan, sekarang saya bertobat. Padahal dia ini orang yang berasal dari kaum muslimin. Bergelimangan dosa kejahatan, detik-detik terakhir pada hidupnya dia mengatakan, sekarang saya bertobat. Atau orang yang wafat mati dalam keadaan musyrik. Maka dua golongan ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan kami sediakan bagi mereka azab yang maha pedih. Jadi kita lihat di sini bahwa syarat keselamatan bagi seseorang di hari akhir nanti di samping keimanan, ya, dia bertobat dari dosa-dosa kejahatan sebelumnya, dia menyesali apa yang dilakukan, dan dia menyusul keburukannya dengan amal kebaikan. Seperti dalam suratul Furqan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang melakukan kejahatan. Pertama, mempersekutukan Allah, membunuh jiwa-jiwa, ya, yang diharamkan Allah, melakukan perbuatan zina. Allah menerangkan bahwa mereka akan mendekam dalam api neraka jahanam. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adabu wa yakhlud fihi muhana. Dikecualikan illa man taba wa amana wa amila salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu
ghafurur rahima. Allah sebutkan, dan mereka yang tidak menyembah kepada selain Allah, yang tidak mempersekutukan Allah, dan tidak juga membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah, dan tidak melakukan perzinaan. Siapa yang melakukan ketiga hal ini, mempersekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, berzina, dia akan mendapatkan, menjumpai balasan dosanya. Yudha'af lahul adzab. Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan azabnya, wa yakhlud fihi muhana. Dia kekal dalam azab dan siksa dalam keadaan hina selama-lamanya. Lalu Allah sebutkan pengecualian, illa man taba, kecuali yang sebelum wafatnya dia bertobat. Wa amana, dan beriman kepada Allah. Bukan hanya beriman, wa amila shalihah, dan dia mengerjakan amal saleh. Maka orang yang beriman, yang bertaubat, beriman, mengerjakan amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka orang-orang yang akan Allah gantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Jadi lembaran amal mereka yang tadinya penuh dengan dosa, begitu mereka taubat, beriman, mengerjakan amal soleh, lembaran tersebut langsung terhapus, ya, berganti dengan amal-amal soleh sebagai karunia bagi orang yang bertaubat, yang menyusul keburukan mereka dengan kebaikan. Oleh karena itu Nabi mengingatkan kepada Ibnu Abbas dan sahabatnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, susulah keburukan amal kamu dengan kebaikan dan gauli manusia dengan akhlak yang baik. Kita berusaha menyusul keburukan dengan amal soleh, ya, walaupun belum mencukupi bilangan amal-amal yang tidak baik, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu kita dengan syarat kita betul-betul terus kembali kepada Allah. Oleh karena itu, tambahan dalam riwayat, wa in zana wa in saraka ya Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri wahai Rasulullah. Kemudian tidak ada tambahan keterangan dengan bertaubat sebelumnya. Dijawab oleh Rasulullah, wa in zana wa in saraka, ini juga menimbulkan tanda tanya. Menimbulkan tanda tanya. Kemudian ketika rawinya mengatakan, ya Rasulullah, apakah boleh kami sebarkan? Rasulullah mengatakan, jangan, takut nanti mereka bersandar. Kepada apa? Kepada hal ini. Ini juga menunjukkan keanehan kalau Rasulullah beritahukan sebagian sahabatnya, lalu tidak boleh diumumkan, ya, dengan alasan takut nanti apa? Umat bersandar kepada apa? Kepada hal tersebut. Ini menunjukkan hal yang aneh. Oleh karena itu, dalam hadis ini kita sepakat bahwa yang mengucapkan la ilaha illallah sebagai seorang yang beriman, kalau sebelumnya berbuat dosa dia bertaubat dan dia menyusul dengan kebaikan, maka orang seperti ini akan mendapatkan ampunan Allah. Jadi mengaitkan ayat dengan ayat, begitu juga mengembalikan hadis ke dalam Al-Quran. Adapun mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, atau kalimat yang serupa, tapi sebelumnya berbuat kejahatan, diajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak untuk kembali baru pada saat detik-detik akhir dari hidupnya, di mana dia tidak memiliki harapan, baru menyatakan dirinya beriman dan mengucapkan kalimat tauhid, orang seperti ini tidak akan disambut dan diterima oleh Allah sebagaimana nas Al-Qur'an tadi, wala yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu syai'an aw min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Lalu ada persoalan lagi yang diajukan oleh sebagian ikhwan. Bukankah Usama bin Zaid ketika berhadapan dengan orang kafir dalam satu peperangan, dia berhasil untuk menjatuhkan pedangnya dan menodongkan pedangnya di lehernya, lalu orang tersebut mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi Usama, ya, tetap menghujamkan pedangnya dan membunuh orang tersebut. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, kaifa anta ya Usama bila ilaha illallah. Bagaimana kamu nanti ketika berhadapan dengan la ilaha illallah? Dia bilang oleh Usama, inna maqalaha taqiyatan ya Rasulullah. Dia ucapkan untuk melindungi nyawanya ya Rasulullah. Dijawab,
wa hal syaqaqta qalbah, kamu belah hati. Kamu sudah belah hatinya belum? Usama pada saat waditu ani yauma idzin lam akun muslimah. Saya berharap pada hari itu saya belum menjadi seorang muslim. Karena takut kalau sampai keimanannya, ya, amal-amalnya semua berguguran. Dia berharap dia masuk Islam setelah perbuatan tadi. Akhirnya diperintahkan untuk membayar fidyah dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya, bahwa dengan kalimat la ilaha illallah, ya, Usama diperintahkan menjaga, bukan berarti apa? Bahwa dia orang-orang yang terjamin? Tidak. Secara lahir, kalau orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia menjadi saudara kita. Adapun tulus tidak tulus bukan menjadi tanggung jawab kita. Di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadilinya. Kalau keluar dengan tulus diiringi dengan amalan-amalan soleh, maka dia orang yang selamat. Tapi kalau dia mengucapkan hanya berpura-pura karena untuk kawin, ya, atau untuk keselamatan dirinya, Allah yang bakal menghakiminya. Tapi tetap kita dilarang, ya, untuk menumpahkan darah orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid, kecuali kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menghalalkan darahnya. Contohnya dia melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi kita lihat berbeda kondisi dan situasinya. Satu, hadis menerangkan kepada kita bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah berarti dia telah menjaga darahnya, ya, harta dan kehormatannya. Ini bukan pada saat biasa, ya, pada saat perang. Dengan seorang yang pada akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi sebelumnya orang tersebut tidak pernah menunjukkan minat untuk beriman atau mengerjakan amal soleh. Agama bukan main-main, agama ini pedoman hidup yang harus dipatuhi, ditaati. Kalau kita menjadikan agama sebagai permainan dan olok-olok, maka tidak ada tempat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, persyaratan orang untuk selamat dan masuk ke dalam surga, iman dan amal soleh. Dalam kajian kita Rakaizul Iman, pilar-pilar keimanan, kita sebutkan bahwasannya rakaiz dari iman, pilar keimanan yang pertama ilmu. Bagaimana orang bodoh yang tidak mengetahui sesuatu akan beriman padanya? Jadi kalau seandainya dia masuk ke dalam Islam bukan karena ilmu dan pemahaman, maka tidak akan mungkin muncul iman. Karena iman itu bukan hanya keyakinan, tapi keyakinan yang mendalam yang menggerakkan dirinya untuk beramal sesuai dengan apa yang diyakini. Jadi pilar pertama ilmu, yang kedua al-yakin. Tapi bukan hanya percaya, tapi sampai pada darajat al-yakin. Di saat dia meyakini sesuatu, dia tidak akan menerima bahwa hal tersebut merupakan hal yang tidak benar. Oleh karena itu, apabila ada hal yang bertentangan dengan keyakinan, dia akan tolak. Beda dengan pendapat. Kalau pendapat, kita bisa berbeda pendapat, ya. Dan saya juga siap untuk menerima perbedaan pendapat tersebut asal masing-masing. Tapi kalau keyakinan, kita tidak akan menerima sama sekali hal yang berlawan, yang bertentangan dengan apa yang kita yakini. Oleh karena itu, sesuatu yang diyakini tanpa dasar ilmu dan kebenaran bukan iman, tapi waham. Sesuatu yang diyakini bukan atas dasar ilmu, ya, itu namanya waham. Oleh karena itu banyak waham-waham yang diyakini di tengah-tengah kita. Seperti orang yang meyakini kesaktian keris, ya, atau hal-hal yang mitos yang mereka yakini yang tidak memiliki dasar kebenaran. Semua ini merupakan waham, bukan keyakinan. Tapi keyakinan itu sesuatu yang didasari ilmu. Jadi ilmu ini amat penting. Nah, yang kedua al-yakin, yang ketiga al-amal wal mujahadah. Beramal, bermujahadah sesuai dengan apa yang kita yakini. Baru namanya iman. Baru akan lahir nanti thimarul iman, buah dari keimanan seperti khasyatullah fis sirri wal alani. Takut, hormat kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun beramai-ramai. Mengharapkan Allah, bersandar kepada Allah, bertawakal kepadanya. Ini merupakan buah dari iman. Tapi apa-apa yang diyakini tanpa dasar ilmu, seperti yang kita jumpai pada masyarakat awam yang mengaku sebagai orang Islam tapi tidak mendapatkan pendidikan, penjelasan yang baik tentang iman, akhirnya dengan mudah sekali orang semacam ini berubah-ubah di saat menghadapi situasi dan keadaan.
ini merupakan kegagalan dari pendidikan bagi umat Islam karena mereka tidak diajak untuk merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang mengajak mereka beriman atas dasar ilmu. Dan ini langsung pendidikan pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita ingat kembali bahwa rakaizul iman, pilar keimanan, pertama ilmu, yang kedua al-yaqin, yang ketiga al-mujahadah wal amal bimuqtada imanina, bermujahadah, beramal sesuai dengan apa yang kita imani. Karena kalau kita mengaku beriman tidak beramal sesuai dengan iman kita, maka yang kita imani merupakan hal yang tidak bermanfaat. Apa bedanya antara yang beriman dan tidak beriman? Ini merupakan hal-hal yang jelas dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak meragukan ucapan Rasul, tidak mengakukan ucapan Rasul, tidak juga mengingkari apa-apa yang beliau terangkan, tapi yang kita pertanyakan riwayat yang diriwayatkan atas nama Rasul benar apa tidak. Kalau isinya sesuai dengan Al-Quran, kita yakini kebenarannya. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, kita yakin ini merupakan kebohongan atau paling tidak kesalahan. Kesalahan dalam menisbatkan sesuatu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita minta Ustaz Hamzah untuk menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillah wa syukurillah, tadi kita sudah mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang bagaimana kedudukan orang yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Bagaimana kalau dia mengucapkan la ilaha illallah memang sebelumnya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia taat menjalankan perintah Allah, di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah bisyarah yang sangat baik bahwa dia itu insya Allah min ahlil jannah. Tapi tadi berbeda dengan orang-orang yang hidupnya diisi dengan keingkaran, kemaksiatan, kezaliman, bahkan kekufuran. Kemudian pada saat akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Fir'aun. Lalu dia mengucapkan, dia beriman kepada Allah. Amantu billadzi amanat bihi annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dia katakan, aku beriman dengan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang yang muslim. Ucapan Fir'aun ini langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal kafirin. Sekarang kalau kamu baru mau beriman, padahal dulunya kamu adalah seorang yang kafir. Di sini ini bantahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Maha mengetahui hatinya. Hati Fir'aun berbeda tadi ya, peristiwa yang juga diceritakan oleh Ustaz Husin bagaimana Rasulullah memarahi Usamah bin Zaid yang telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya. Sebab kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah, walaupun tadi dia terdesak, walaupun secara logika mungkin ya alasan Usamah bin Zaid itu benar, dia itu ucapkan itu karena takut takut dengan pedangnya Usamah bin Zaid, tapi tetap ya, secara zahir orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu ya, dia secara zahir dia seorang muslim, tapi secara batinnya kita nggak tahu kan ya, kita nggak tahu apa hatinya itu beriman atau tidak secara sungguhan. Tapi secara zahirnya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya untuk dicederai. Nah ini adalah tatanan di dalam Islam seperti itu. Ya, akan tetapi mengenai batinnya itu Allah yang
mengetahuinya. Oleh karena itu menarik ya, kalau kita baca surah Al-Hujurat ayat 14. Kita ketahui surah ini adalah surah Madaniyah ya, yang berbicara tentang bagaimana peristiwa ketika sudah terjadi Sulhul Hudaybiyah setelah terjadi Bai'atur Ridwan ya. Yang ini merupakan sahabat-sahabat menganggap ini adalah bagian dari Al-Fathu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang ya, pertolongan Allah wal fath dan futuh artinya kemenangan. Nah, di sini idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu saksikan bagaimana manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Ya. Nah, ini memang setelah perjanjian Hudaybiyah itu banyak ya, qabilah-qabilah yang datang kepada Rasulullah SAW menyatakan keislamannya. Mereka beriman. Nah, di sini Allah ceritakan, qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab, ini orang-orang Arab Badui, Arab pedalaman yang dulu ketika mereka mendengar Islam, mereka ya masih ya timbang-timbang, terima nggak nih dakwanya Rasulullah. Tapi ketika melihat bagaimana Islam ini mulai kuat, mulai jaya, ya, dan ada perjanjian antara kaum muslimin dengan kufar Quraisy, arti ini merupakan suatu sudah kesetaraan seperti itu. Nah, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Tapi mereka mengatakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab ini mengatakan kami telah beriman. Ya. Tapi langsung Allah Subhanahu wa taala ya, perintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan qul, katakanlah ya Rasulullah, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami sudah Islam. Nah, ini jadi harus kita perhatikan, kita bedakan. Seorang datang ya dengan mengatakan ya, dia beriman dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Secara zahir kita ini terimanya yaitu mereka adalah sudah sebagai muslim. Dan juga ya kita di sini kalau karena Allah yang menyatakan ya, tentang keimanannya, Allah yang tahu. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Keimanan belum lagi masuk di dalam hati kalian. Tapi di sini Rasulullah perintahkan kepada Rasulnya untuk menerima mereka sebagai seorang muslim seperti itu. Artinya hak mereka sebagai seorang muslim harus sudah terjaga, darah mereka terpelihara, harta mereka, ya, kehormatan mereka nggak boleh dicederai dan seterusnya. Ya, dan mereka juga ya artinya mendapat hak-hak seperti haknya kaum muslimin seperti itu. Akan tetapi mengenai keimanan mereka, Allah katakan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, keimanan belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Jadi ini berbeda orang yang masuk Islam tadi karena kepepet atau karena ingin mengharapkan sesuatu di sana Islam sudah jaya, ya. Dengan bagaimana mereka yang beriman ya, dalam keadaan kaum muslimin lagi susah. Ya, waktu Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, ya, pada saat Rasulullah dicaci, dimaki, Rasulullah dikucilkan, Rasulullah dimusuhi, mereka ya, banyak yang masuk Islam, Allah tidak pertanyakan keislaman. Mereka menyatakan beriman, Allah nggak katakan lam tu'minu, tidak. Karena berbeda, mereka beriman pada saat bagaimana kondisi kaum muslimin pada saat itu susah. Jadi kan ini juga kan kita bisa bedakan ya, mana orang yang mau berteman kepada kita
siapa teman sejati dengan siapa yang teman yang tidak sejati, artinya hanya ingin mencari keuntungan. Pada saat kita susah, dia tetap bersama kita, itu menunjukkan dia adalah teman sejati. Ini juga keimanan seperti itu. Allah tidak pertanyakan keimanan misalnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal, misalnya Abdurrahman bin Auf, as-sabiqun al-awwalun, nggak dipertanyakan atau nggak disanggah qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, tidak. Karena mereka beriman pada saat Islam dalam keadaan sulit seperti itu, mereka siap mengorbankan diri mereka, jiwa mereka, harta mereka demi Islam, sudah terbukti. Ya, berbeda dengan keislaman al-A'rab di sini, di mana pada saat Islam sudah mulai kuat, mulai jaya. Ya, tapi artinya keislaman mereka diterima seperti itu. Jadi berbeda kondisi tadi. Kenapa Usamah bin Zaid itu dikecam oleh Rasulullah SAW ketika dia membunuh seorang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, ya. Walaupun dia itu sebenarnya terdesak, ya, walaupun prediksi Usamah ini dia karena takut sama pedang saya, dibilang, tapi tetap Rasulullah tidak terima alasannya, ya, karena itu sampai Rasulullah katakan kaifa anta bila ilaha illallah yaumul qiyamah. Bagaimana nanti kamu mau mempertanggungjawabkan ucapan la ilaha illallah di yaumul qiyamah. Ini betapa berharganya, betapa mulianya darah seorang yang bagaimana sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, walaupun dalam perang sekalipun dia itu bisa terjaga kehormatan darahnya. Ya, apalagi sekarang banyak orang menggampangkan mengalirkan darah manusia. Ya, ini tanggung jawabnya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda tadi, jadi ucapan antara la ilaha illallah sebagai dia itu adalah pernyataan seorang muslim, dengan bagaimana itu la ilaha illallah sebagai bukti keimanan yang mana merupakan nantinya dia Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dia di yaumil qiyamah, masukkan dia ke dalam surga. Sudah jelas tadi bagaimana yang didahului dengan amal yang soleh. Karena berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menegaskan kunci surga adalah alladzina amanu wa amilus solihat. Nah, amanu tadi ya dibuktikan tentunya keimanan ini dengan amal soleh. Di antara amal soleh tadi yaitu menjalankan rukun Islam tadi, itu juga bagian dari amal soleh. Tapi kalau ada orang menampakkan dia sebagai muslim tapi hatinya sebenarnya tidak beriman, maka dia bukan min ahlil jannah. Ya, dia itu adalah seorang munafik. Orang munafik dia juga menyatakan di hadapan Rasulullah mereka beriman. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi hatinya sebenarnya terdapat kekufuran. Maka mereka itu tidak selamat. Mereka, Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ustaz, bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Ini seorang beriman dan beramal soleh, tapi ketika wafatnya di rumah sakit dia diperdengarkan oleh pujian-pujian pada Tuhan selain agama Islam, Ustaz. Di kaset itu diperdengarkan di telinganya. Itu bagaimana, Ustaz? Yang pertama, kita sebagai seorang muslim yang perlu kita lakukan menjaga saudara-saudara kita pada saat dia berada di rumah sakit, apalagi menjelang saat-saat terakhir. Kita pernah mendengar kisah ketika Profesor Dr. Muhammad Nasir berada pada detik-detik terakhir, ternyata ada yang berupaya untuk membaptis dirinya pada saat terakhir. Nah, beliau sebagai seorang yang beriman menolak. Yang beriman pasti akan menolak. Cuma kesian kalau sampai pada saat terakhir yang seharusnya beliau merasakan ketenangan, diganggu oleh hal-hal seperti ini. Maka seharusnya kita, kalau seandainya merawatkan keluarga kita di rumah sakit, itu memilih rumah sakit yang aman bagi apa? Bagi keselamatan, baik itu lahir maupun keimanan saudara kita.
dan didampingi. Harus selalu apa? Didampingi. Kalau sampai terjadi penyusupan, melakukan hal seperti ini dengan sendiri merupakan kelalaian dan kesalahan kita semua. Tapi yang jelas orang-orang yang beriman, Allah katakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Orang-orang yang beriman, yang dalam kehidupannya beriman, apalagi beramal soleh, berjuang di jalan Allah, pada saat-saat kritis Allah akan teguhkan dirinya. Bil qawli tsabit, dengan ucapan yang tidak akan sama sekali berubah, kokoh kuat. Tapi orang yang zalim di dunia maupun di akhirat, Allah biarkan diri kita sesat menjadi abdi-abdi syaitan. Karena apa? Karena dia memilih jalan yang ditunjukkan syaitan. Jangan salahkan kecuali apa? Dirinya. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan bersama-sama, sebahagian kaum muslimin memahami agama itu hanya sekedar ritual atau simbol-simbol tertentu. Padahal agama ini merupakan pedoman hidup. Allah turunkan kitabnya, utus rasulnya, untuk apa? Untuk mengingatkan apa yang Allah inginkan dari mereka. Kemudian juga ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka dengan sendirinya membutuhkan penerangan agar manusia tidak beralasan di hari kami nanti, di hari akhir, bahwa kami tidak pernah mendapatkan penjelasan penerangan dari kamu ya Allah. Oleh karena itu ketika Allah turunkan Al-Quran, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan. Anzalnah, kami yang langsung menurunkan kitab ini. Mubarakun, penuh dengan keberkahan. Siapa yang mengikutinya, hidupnya akan dilimpahi, dinaungi oleh keberkahan. Fattabi'uhu wattaqu, ikutilah petunjuk Alkitab, wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan janji dari Allah. Ini sebuah kitab yang berbeda dengan kitab yang lain yang kami turunkan, penuh keberkahan. Ikutilah dan bertakwalah agar kalian selalu berada di bawah naungan rahmat Allah. Tujuannya apa? Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Agar kalian tidak beralasan di hari kemudian nanti. Hatta la taqulu, bahwa Alkitab diturunkan hanya pada kedua apa? Kedua kelompok, dua golongan orang-orang sebelum kami. Itu kepada Alkitab dari orang Yahudinya maupun Nasraninya. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin, sedangkan kami tidak tahu menahu tentang apa yang mereka pelajari. Kami tidak pernah menerima Alkitab. Aw taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum, atau kalian beralasan nanti kalau kami diberikan Alkitab pasti kami akan lebih baik dari mereka, dua golongan yang menerima kitab sebelum kita. Maka Allah jawab, faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudan wa rahmah. Nah, sekarang telah datang pada kalian bayyinatun mir rabbikum, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang terang benderang dari Tuhan kalian. Dan juga petunjuk dan rahmah. Kalian tidak bisa beralasan lagi bahwa kami tidak tahu tugas kami tidak tahu apa yang Allah kehendaki dari kami. Setelah itu apa? Faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillah wa sadafa anha sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzabi bima kanu yasdifun. Maka sekarang Allah mengajukan pertanyaan, siapa yang lebih aniaya, yang lebih zalim dari seorang yang mendustakan ayat-ayat Allah? Wa sadafa anha, dan berpaling daripadanya, padahal sudah sampai padanya. Wa sadafa anha sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzab, kami akan menghukum orang yang berpaling meninggalkan ayat kami dengan azab yang seburuk-buruknya. Bima kanu yasdifun, bukan karena Allah aniaya, tapi karena mereka berpaling dari ayat-ayat kitab yang menjadi pedoman hidup mereka. Nah, selanjutnya ayat yang tadi kita baca, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Jadi jelas sekali bahwa Allah turunkan Al-Quran, utus Rasulnya bukan dalam rangka bermain-main,
bukan juga hanya sekedar untuk membimbing seorang pada akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah. Nah, akhir ucapan la ilaha illallah pada masa hidupnya ini menandakan dulu dia akrab dengan apa? Dengan nilai-nilai yang datang dari Allah, hingga dengan mudah dia mengucapkan la ilaha illallah. Adapun mereka yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hidupnya, tapi dia orang yang sebelumnya menentang Allah Subhanahu wa taala seperti Firaun, maka yang keluar sebetulnya penyesalan. Kenapa dulu dia tidak beriman? Jadi kita ingin mengingatkan kepada umat, jangan hanya sekedar kita mengharap dapat mengucapkan la ilaha illallah tanpa kita membiasakan diri kita dengan nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari bersama-sama kita betul-betul menghiasi iman kita dengan amalan-amalan soleh, akhlak pekerti yang luhur yang membuat Islam terlihat indah. Tidak seperti saat ini, mengaku muslim juga, tapi cara hidupnya, bicaranya, perilakunya, kehidupan rumah tangganya, ekonominya, kehidupan sosial tidak menunjukkan masyarakat-masyarakat yang membanggakan dan mempesona seperti yang digambarkan dari umat Nabi kita Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah. Nah, kembali saya ulangi lagi kisah dialog antara Dr. Zakir Naik bersama seorang vegetarian. Seorang vegetarian yang tinggal di Malaysia. Dia kebetulan non-muslim. Dia mengatakan kepada Zakir Naik, saya ini seorang non-muslim, seorang vegetarian. Saya memiliki perusahaan. Kebanyakan orang yang bekerja di perusahaan saya orang-orang Islam. Saya perlakukan mereka dengan baik, dengan mulia. Apakah saya akan masuk ke dalam api neraka karena saya tidak menjadi seorang muslim? Padahal selama ini saya berbuat kebaikan. Lalu apakah orang-orang Islam di Timur Tengah mereka akan masuk ke dalam surga? Padahal mereka melakukan kejahatan, menumpahkan darah, membunuh sesama mereka, melakukan juga perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Bagaimana Zakir Naik menjawab? Dia mengatakan bahwa syarat seorang masuk ke dalam surga, ke dalam rahmat Allah dua. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada Tuhan yang menciptakan dirinya, melimpahkan nikmat karunia-Nya kepadanya, menyembahnya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Dia mengabdikan hidupnya semata-mata untuk Tuhan yang menciptakan dirinya. Yang kedua, amal soleh. Oleh karena itu Quran selalu mendampingi iman dengan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Begitu juga orang-orang yang selamat dari kerugian. Wal asri innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus solihat. Apabila seorang mengaku dia beriman, kemudian dia mengerjakan amal-amal soleh, dan dia hidup mati dalam keadaan demikian, maka dia orang yang akan selamat di hari akhir. Tapi kalau dia mengaku sebagai orang yang beriman, tapi dia tidak mengerjakan amal soleh, sebaliknya melakukan kejahatan, hingga akhir hayatnya dia tidak bertobat, maka orang semacam ini tidak termasuk dari orang yang beriman yang akan selamat. Begitu juga sebaliknya, orang berbuat kebaikan, berbuat kemuliaan, tapi dia ingkar kepada Tuhannya yang telah menciptakan dirinya, berpaling dari bimbingan dan petunjuknya, maka amal solehnya tidak akan menyelamatkan dirinya di hari kemudian nanti. Allah akan balas di dalam kehidupan dunia, tapi di hari akhir karena dia bukan beramal untuk Allah yang menciptakan dirinya, menciptakan dunianya, surganya, maka dia tidak berhak untuk masuk ke dalam surga. Ustaz, kalau hadis yang mengatakan kamu boleh datang ke hadapanku dengan membawa dosa seberat bumi, asal syaratnya tidak musyrik, maka masuk surga. Apabila seorang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan dosa seberat bumi ini, kemudian dia bertaubat pada Allah, memohon ampun kepadanya dari kesalahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Rahmat Allah yang akan datang lebih besar dibandingkan dosanya. Asal datang kepada Allah dengan taubat dan bukan berada pada detik-detik sakaratul maut seperti yang dilakukan Firaun.
Tapi kalau datang kepada Allah, mohon ampun, taubat kepadanya pada saat sakaratul maut, maka Allah tidak akan terima. Wala yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalat min qablu syai'an. Jadi taubat dan inabah ini luar biasa indahnya. Dan Allah amat senang menyaksikan hambanya yang penuh dengan dosa datang bertaubat dari kesalahannya. Allah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Tidak dikecualikan. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia Maha Pengampun lagi Maha. Ada lagi yang mengatakan, Ustaz bagaimana saat ini orang berbuat kejahatan bukan hanya antara dia dengan Allah, bahkan terhadap sesama manusia. Banyak orang yang dirugikan. Kalau dia bertobat, kemudian berupaya menyusul keburukannya dengan kebaikan semaksimal kemampuan dia, maka nanti tanggung jawabnya dengan yang lain, Allah yang akan turun tangan untuk menggantikan. Allah yang turun tangan, seperti contoh umpamanya seorang berperang, memerangi seorang mujahid muslim. Dia non-muslim, membunuh orang tersebut. Ini orang masuk ke dalam surga. Subhanallah, ini orang yang membunuh si muslim, tidak lama kemudian bertaubat, masuk ke dalam Islam, berjihad di jalan Allah. Dia masuk ke dalam surga. Masuk juga dalam surga? Yang pertama, kalau bukan karena dia, nggak mendapatkan syahadah fisabilillah. Ini dengan rahmat Allah juga wafat di jalan Allah. Nah, di saat menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian nanti, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya akan menggantikan kerugian-kerugian orang yang dirugikan. Dari hambanya yang beriman, bertobat dengan tulus sungguh-sungguh dan menyusul keburukannya dengan amal-amal kebaikan. Jadi betul-betul rahmat Allah ini maha luas bagi siapa saja yang datang bertobat ke hadapannya. Tapi yang dibenci Allah sudah berbuat dosa, berbuat kejahatan, merasa dirinya sedang melakukan perbaikan dan pembangunan dan tidak sama sekali menyesal ataupun kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Sampai kembali lagi. Ya, yang barusan itu ada hadis Nabi yang unik. Ada dua hadis Nabi. Ada Rasulullah pernah bilang, al-qatil wal maqtul finnar. Ada orang yang membunuh dan dibunuh di neraka. Nah, terus sahabat tanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul. Ini yang bunuh sih jelas dia masuk neraka. Tapi yang dibunuh gimana katanya? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia sebelum dia kan dia sama-sama itu dia juga niat untuk membunuh karena gitu. Jadi karena niatnya dia juga berdosa. Terus ada lagi yang hadis al-qatil wal maqtul fil jannah, yang tadi yang Ustaz ceritain. Ya, seorang mujahid dia dibunuh sama orang kafir. Terus orang kafir ini kan masuk surga. Nah, orang kafirnya kemudian masuk Islam dan akhirnya dia berperang, dia mati, kemudian dia juga masuk surga. Al-qatil wal maqtul fil jannah. Itu rahmat Allah. Makanya paling indah bertobat sudah. Betul tak? Baik, Iwan Anwar, demikian tadi jawaban sudah diberikan oleh Ustaz Husain. Apakah benar hadis yang mengatakan bahwa seorang yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilallah dapat masuk surga? Yang penting adalah beriman tanpa pada saat kritis tidak berguna kalau sebelumnya tidak beriman dan beramal soleh. Demikian. Terima kasih Ustaz Husain, Ustaz Hamzah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Muhammad Krishna, Kemen Atep, Dava, dan Anis Muali. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.